Kalau dengar kata museum, apa yang muncul pertama kali di kepala kamu? Control away the pieces that you gave, betrayed in a way. Often I'm stuck on my back. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mengunjungi Museum Puspa Iptek. Ikutin keseruan kita ya. Jangan lupa nonton sampai selesai. Selamat menyaksikan. Once secure, now she's gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking, stop me to care. Puspa Iptek Sundial adalah pusat peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki ikon jam matahari. Jam matahari yang ada di Puspa Iptek tidak hanya satu, melainkan dua buah, yaitu jam matahari horizontal dan jam matahari vertikal. Puspa Iptek Sundial mendapatkan 2 buah penghargaan dari Museum Rekor Indonesia pada tahun 2002, Yaitu jam matahari horizontal terbesar di Indonesia dan jam matahari vertikal horizontal terpadu pertama di Indonesia. To latch myself. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di Museum Puspa Iptek. Di sini, kalian bisa melihat dan mencoba 180 alat peraga interaktif loh. Kalian penasaran gak sih apa aja alat-alat yang ada di Museum Puspa Iptek? Yuk kita lihat! Zoetrope adalah alat yang menghasilkan gambaran atau ilusi akibat pergerakan cepat pada gambar yang statis. Bola berpacu. Alat peraga ini menunjukkan hukum kedua Newton tentang gerak. Kita akan melihat bagaimana perilaku bola yang meluncur dari ketinggian tertentu akan tiba di akhir lintasan pada waktu yang berbeda-beda, bergantung dengan lintasannya. Benda tersebut terjadi karena 2 cermin yang berhadapan ini memantulkan sinar cahaya bolak-balik antara permukaan dan permukaannya yang bersifat memantulkan. Cahaya dari setiap bayangan dipantulkan oleh cermin yang lain dan dapat menciptakan suatu bayangan pantulan. Roda tersebut bisa bergelinding lebih cepat dan lambat karena memiliki massa yang sama namun distribusi bebannya berbeda. Roda yang bebannya lebih dekat ke pusat roda akan menggelinding lebih cepat dibandingkan roda yang bebannya terletak lebih dekat ke tepi roda. Pin screen adalah layar yang terdiri dari ribuan pin dalam lubang-lubang kecil. Pin screen memanfaatkan sebuah layar yang terisi dengan pin yang bergerak, yang dapat dipindahkan, masuk atau keluar dengan menekan sebuah objek ke layar. Layar ditekan dari bagian sisi sehingga pin membentuk bayangan. Setiap pin mampu bergerak bolak-balik melalui lubang dengan mudah, dapat membentuk bayangan yang berbeda. Layar tampak lebih gelap ketika pin yang didorong semakin keluar. Bola ini dapat melayang di udara tanpa disentuh tangan manusia karena tekanan udara akan berkurang apabila kecepatannya bertambah. Tekanan aliran udara dalam lebih rendah daripada udara luar sehingga bola dapat melayang. Alat peraga ini menunjukkan bahwa ketika kita melakukan suatu hal, bisa jadi sebenarnya kita membutuhkan konsentrasi dan kerjasama dari berbagai otot atau indera sekaligus. Di sini, indera penglihatan kita harus bekerja dan berkonsentrasi penuh bersama dengan otot yang menggerakkan tangan dan jari kita agar cincin tidak mengenai rel dan menimbulkan bunyi. Jika dilihat, kepala di atas meja itu seperti terpenggal. Namun, itu adalah ilusi yang sebenarnya meja ini memiliki kaca di kaki-kakinya. Pengungkit adalah suatu pesawat sederhana yang digunakan dalam berbagai pekerjaan berat menjadi lebih mudah, seperti memindahkan dan mengangkat barang yang lebih besar. Sebuah pengungkit terdiri dari 3 bagian penting, yaitu kuasa dan lengan kuasa, titik tumpu, serta beban dan lengan beban. Giroskop manusia. Alat ini merupakan alat yang dapat menunjukkan bagaimana helikopter dapat berbelok.
Helikopter dapat berbelok karena adanya gaya putar lain yang bekerja pada benda yang berputar. Gaya ini disebut gaya giroskopi. Sepeda gantung, alat peraga sepeda gantung yang memiliki ketinggian kurang lebih 7 meter. Meski agak menakutkan, tidak perlu khawatir karena sepeda gantung tersebut dilengkapi tali pengaman dan diawasi langsung oleh pemandu di sana. Kekuatan angkat pesawat sederhana memanfaatkan jumlah dan sistem katrol yang berbeda-beda. Semakin banyak jumlah tali dan sistem katrol, maka semakin banyak gaya angkat yang direduksi, sehingga akan meringankan dalam mengangkat beban. Pola gelombang yang tampak merupakan proyeksi dari gelombang transversal. Bayangan pola gelombang yang terbentuk dari hasil getaran pipa logam di atas permukaan air pada tangki riak. Bongosong. Perbedaan panjang pipa mengakibatkan panjang gelombang udara yang melewati pipa tersebut juga berbeda-beda, sehingga dihasilkan bunyi yang berbeda pula. Itulah video singkat perjalanan kami mengunjungi Museum Puspa Impact. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Dadah! Barisan sesuaiin aja sama yang perempuan di belakangnya.